Kak Yumi, makasih banget loh udah mau datang di podcastnya Cerita Maya. Yeay. Akhirnya ya yang Iya, terima kasih juga tunggu-tunggu. sudah mengundang. Kak, langsung aja nih ya. Aduh, langsung. Langsung aja nih ya. Langsung nih. Kak Yumi kan lahir di Kyoto, Jepang. Ya, aku penasaran nih, apakah masa kecil ibu itu sempat dijalani di sana atau justru lebih banyak tumbuh besar di Indonesia, Kak? Sebenarnya lebih banyak di Indonesia sih, karena kan waktu itu ayah itu kan lagi S2, S3-nya kan di Jepang. Ya. Jadi dia itu apa ya istilahnya ya, kalau zaman dulu tuh ya programnya, pokoknya program yang langsung gitu. Nah terus udah gitu ya pada prosesnya balik dulu ke Indonesia, nikah sama si mama. Asik. Jadi lagi sekolah nikah nih sama mama nih, ketemu nikah. nih. Kan zaman dulu mah gitu ya wajar ya, lagi sekolah terus betul, nikah, betul. terus dibawa lagi ke Jepang. Nah terus udah gitu sebenarnya nggak begitu lama sih di Jepang juga. Jadi kalau misalnya dibilang ingat atau enggak ya jujur. Iya. Jadi memang pas lahir aja kali ya dan sampai pas lahir terus sempet toddler di sana gitu ya. Terus udah gitu balik lagi ke Indonesia. Pokoknya pas adik aku lahir, kayak mama tuh give up membesarkan 2 anak di luar negeri, akhirnya pindah ke Indonesia lagi. Oke, mandiri sih ya di sana ya Kak ya? Iya di sana, karena kan nggak ada yang bantu, nggak ada orang tua. Bener, jadi kayak, keluarga juga jauh ya Kak ya? Terus udah gitu di sana tuh strict banget gitu loh, kayak misalnya anak kecil tuh nggak boleh dikasih makan. Kalau di sini kan ya kasih makan MPASI kan pakai nasi kan. betul. Terus pakai ati ampela. Nah kalau di sana tuh bener-bener se-strict itu gitu. Mungkin jadi kayak burn out juga lah ya pasti. Gitu. Oh gitu, di sana nggak boleh kasih makan Kak atau gimana? Ada makanan khususnya? MPASI-nya tuh harus strict gitu loh. Oh iya. Gitu. Mantap. Kalau boleh flashback nih sedikit nih Kak, lingkungan seperti apa yang membentuk Kak Ayumi waktu kecil? Yang membentuk waktu kecil ya sebenarnya kan ayah, ibu tuh, mama papa tuh dua-duanya kan pengajar ya. Ya. Jadi si papa dosen, si mama guru. Tapi mereka berdua tuh jadi kayak deket. Jadi mereka tuh kerja kan. Yang mama juga si wanita karir lah. Iya. Guru apa Kak? Guru SMP. SMP, oke, iya. Tapi dia tuh, ini salah satu yang kayak, ini bisa juga aku terapin ke si Ara nih anak aku. Iya. Kayak sesibuk apapun mereka, itu tuh kalau sore udah pulang tuh pasti makan malam tuh bareng. Terus kayak mereka ngedengerin semua cerita aku di sekolah. Jadi ditanya-tanya gitu ya, gimana hari ini di sekolah gitu ya. Terus si mama tuh selalu ngedengerin aku curhat sebelum tidur. Sebodoh apapun curhat itu. Serandom apapun itu ya. Kayak sekedar kayaknya sih itu naksir deh gitu doang. Serius? Iya, sepede itu pun dia dengerin. Iya. Terus kayak si papa tuh selalu nyempetin waktu buat belajar, ngajarin gitu. Jadi kayak oh ya ternyata kalau mereka tuh ada terus buat nemenin kita, jadi kita tuh nggak pernah ngerasa kesepian walaupun aku anak tunggal gitu. Iya, walaupun kerja dua-duanya kan, ya. Relate gak sih? Iya. Ya itu berarti kuncinya ya. Benar. Kuncinya tetap harus hadir setiap harinya walaupun kayak cuman kayak malam gitu ya. Dan keren. Yang flashback sedikit lagi adalah mereka tuh selalu mendengarkan pendapat sih. Kayak gitu. Jadi nggak pernah ngejudge gitu ya? Nggak pernah ngejudge. Jadi pas anaknya cerita, oh jangan gini itu salah ini gitu nggak pernah ya? Iya. Walaupun kayak si papa misalnya, coba menurut kamu kayak gitu, agak ngeri kan? Iya. Berasa sidang terus hidup tuh ya. Iya. Benar. Gitu sih. Jadi hangat tapi di satu sisi mau gitu mendengarkan pendapat. Oke. Ada momen nggak sih Kak di masa remaja yang bikin Kak Cumi sadar gitu, kayaknya aku tuh cocok loh jadi pengajar gitu? Enggak. Serius? Momen di
momen di saat oh iya cocok jadi pengajar itu justru dibawa sama Pak Budi. Oh gitu, jadi bukan pas misalnya kecil gitu suka main guru-guruan gitu? Iya Enggak sih, ya? suka sih. Oh suka. Suka sih. Terus waktu bikin les privat itu juga kayak oh iya pengen tuh idealis gitu loh. Jadi kalau misalnya ngajar, pengen ngajar SMP, SD, tapi ngajarnya tuh learning by doing. Itu tuh selalu ada kayak belajar tuh harus fun. Iya Karena betul. semua anak tuh sebenarnya pintar dan bisa, cuman kitanya harus fun gitu ngebawanya. Iya. Itu tuh dulu sih udah ada kepikiran itu pas remaja, bener. Keren banget ya, dari remaja udah kepikiran seperti itu. Iya. Aduh. Cuman pas pengen jadi dosen tuh ya itu dibawa sama Pak Budi. Jadi kayak Pak Budi justru yang ngelihat kayak kamu cocok deh ngajar. Iya, jadi bakat-bakatnya itu dilihat oleh orang lain gitu ya. Itu aneh banget sih Pak Budi itu kayak maksudnya kok bisa gitu Kok bisa tahu gitu ya bakat terpendam gitu. Kayaknya dia memang talentnya untuk melihat talent orang lain. Iya, melihat bakat-bakat. Kan tahu sendiri pilihan-pilihan anak-anak komunikasi juga gimana kan. Iya kan, bener Pinter kan. banget memang Bapak ya. Terus dosen-dosennya kan dipilih pribadi ya sama Pak Budi kan. Iya. Makanya jadi kayak wah keren banget sih Bapaknya. Bisa tahu gitu ya. Iya, matanya jeli ya betul. untuk melihat oh ini cocok, gitu cocok. Keren, mantap Pak. Terus kalau untuk pelajaran hidup nih Kak, pelajaran hidup apa dari orang tua yang paling membekas sampai sekarang? Itu si Papa tuh. Ya kenapa Papa? Dulu ya si Papa. Dua. Apa tuh? Beliau itu kan bener-bener yang pinter banget. Ya. Jadi di Jepangnya pun dia di Kyoto University. Bisa dilihat nanti di ranking universitas dunianya itu cukup tinggi sih si Kyoto itu. Pokoknya masuk 100 besar lah. Emang pinter banget sih. Jadi kalau ada sesuatu hal misalnya apa tuh? Kita ngomong tuh pasti kayak iya, kamu tuh pakai otak kamu mikir. Dia tuh selalu banget gitu ya kalau ada apa-apa tuh pikir pakai otak gitu ya. Artinya tuh sebenarnya ya kan namanya orang tua zaman dulu kan agak keras ya gitu. Kerasnya Papa aku tuh segitu sih. Maksudnya kalau mikir suruh pakai otak gitu ya. Artinya sih sebenarnya disuruh mikir itu tuh ya. Mikir logis dan kritis gitu. Jadi kayak itu tuh akhirnya kebiasa gitu. Walaupun sebenarnya keasahnya tuh pas sudah nikah. Karena suamiku ternyata lebih kritis dan logis. Serius? Dengan si Papa, iya. Kalau Papa tuh masih ada emosionalnya. Kalau suamiku tuh udah bener-bener kayak memisahkan antara emosional dan kritis dan logis itu gitu ya. Jadi ngeri juga ya. Mantap ya gitu. Iya, kayaknya gitu sih. Tapi memang nurun kali ke anaknya ya Pak ya. Ini pinternya luar biasa gitu kan. Kan Kak Yumi juga menyelesaikan S1, S2-nya itu lewat program fast track ya. Ya dalam 5 tahun loh. Apa sih tantangan terbesar waktu itu Kak gitu? S1, S2, 5 tahun. Sebenarnya itu tuh kan ada 2 pilihan waktu itu. Ya. Kata si Papa, ayo kamu S2 ke luar negeri. Tapi kan pada saat itu ya si Papa juga ya. Apa kan tuh? Orangnya kan terlalu strict parents gitu ya. Oke, strict parents. Yang nggak boleh keluar. Jadi aku tuh kayak ini Cinderella. Oke. Jadi kalau setiap jam 8 malam tuh harus sudah pulang. Oh gitu, waktu serius? Kuliah, coba bayangin. Oh my god, serius? Gitu ya, Cinderella itu masih mending jam 12 jam 12 betul. Nah, aku jam 8 malam. Coba anak komunikasi pasti masih keluyuran ya. Jam 8 baru mulai. Nah itu udah gitu tuh. Jadi kayak ya gimana ya jam 8 aja harus udah di rumah. Terus masa iya S2 disuruh keluar negeri gitu ya. Jadi kayak mungkin ayahku tuh pengen aku tuh mengikuti jejak beliau gitu ya. S2 tuh harus keluar. Terus kayak nggak bisa gitu. Akunya takut. Terus adalah program namanya fast track gitu. Jadi kayak, oh iya deh cobain deh gitu. Berdasarkan cuman nyobain deh gitu. Karena waktu itu kan ada syarat IPK, TOEFL, terus proposal, terus kayaknya semuanya masuk gitu. Terus aku tuh punya moto, gak apa-apa ikut aja dulu menyesal kemudian daripada gak ikut terus nyesal gitu. Iya betul, gak mencoba ya gitu. Jadi coba aja walaupun menjalaninya tuh berat gitu kan. Akhirnya aku mencoba menjalaninya, tapi ternyata memang berat sih gitu. Beratnya tuh dalam arti kata karena
ada satu tahun yang kita tuh berselisih gitu. Jadi kayak misalnya hari ini aku kuliah S1, besok kuliah S2 gitu. Oke. Jadi kan sebenarnya si S1-nya ini kan belum selesai ya. Iya. Terus kita tuh harus mempersiapkan diri untuk kuliah S2 yang ini aja belum beres gitu. Maksudnya kita udah yang sebenarnya satu level di atasnya atau beberapa level di atasnya gitu. Jadi kayak dipaksa gitu. Tapi ya memang akhirnya memaksa diri, kalau nggak ngerti kita sering diskusi jadinya. Oke. Karena kan materinya sebenarnya sulit kan buat kita anak fast track juga gitu. Akhirnya kita sering diskusi sesama anak fast track atau kita bahkan belajar sama kakak kelas gitu. Pokoknya jadi lebih solid. Jadi lebih aktif ya iya, gitu jadi ya. lebih aktif kayak kalau sekarang tuh ya jadi nggak tergantung sama dosennya, jadi kita cari tahu sendiri. Berarti ada dong seseorang nih yang membantu banget Kak Ayumi saat program itu? Kayaknya semua deh. Semua ya? Satu angkatan gitu ya? Iya, kan iya. Jadi satu angkatan berapa itu, orang Kak? Yang fast track itu ada 10 orang kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya 10 orang. Apa 8 orang, lupa. Nah terus yang 8 ini benar-benar sesolid itu gitu. Jadi kayak, udah belum tugas? Oh iya ya tugas ya. Oh gitu. Jadi nggak umpet-umpetan ya kalau udah ngerjain tugas. Saya udah nggak mau nyontekin gitu, enggak ya? Enggak. Terus kayak misalnya ujiannya satu, waktu itu yang paling membekas ya, waktu itu kan sidang. Ya. Sidang skripsi. Nah abis sidang skripsi kan biasanya orang-orang wah gitu ya, langsung main-main, langsung wah gitulah ya, party. Yes, ya. Nah, aku tuh nggak bisa karena lusanya mau ada ujian S2. Oke. Jadi beres sidang tuh nggak happy-happyan, tapi belajar lagi karena 2 hari kemudian ada. Oh my god. Ternyata Ternyata tidak semudah itu ya. Berarti sempat nggak sih Kak Ayumi itu merasa kewalahan atau justru makin semangat nih karena ritmenya itu cepat untuk lulus? Kayaknya makin semangat ya. Makin semangat ya. Soalnya aku nggak ikut organisasi. Oh nggak ikut. Iya, jadi nggak ikut. Ya kan kuliah aja udah kelimpungan begitu ya. Nggak ikut BEM, nggak ikut apa. Kalau sekarang justru kalau aku ngelihat anak-anak tuh lebih sibuknya daripada anak fast track kali ya. Iya benar. Tugasnya kan makin banyak. Kalau anak D4, kok dia mau masuk? Dia mau ikut dong. Ya ampun, on-frame, mau bobo. Sambil dengar katanya cerita Maya ya. Iya. Lucu. Jadi sempat kewalahan Kak? Sempet ya, pastilah ya gitu ya. Sempet aja deh biar kelihatan. Oh jangan-jangan bisa terima bisa aja semua sih sebenarnya gitu. Karena kan suka soalnya. Kan fun fact kan sebenarnya aku nggak dikomunikasikan. Oh iya. Aku di agribisnis kan yang ngitung-ngitung. Jadi kalau ngitung tuh masih seru gitu. Oh gitu ya. Seru ya Kak ya. Masih seru. Anak komunikasi nggak seru sih kayaknya Kak kalau untuk hitung-hitung Kak. Aduh, tapi Kak mulai jadi dosen di usia 23 tahun loh. 23 tahun udah jadi dosen, luar biasa. Reaksi orang sekitar tuh gimana sih? Ada yang meragukan nih 23 tahun udah jadi dosen gitu, atau malah yang mendukung wah keren gitu, pinter banget kayak gitu. Pokoknya itu lucu sih. Pas awal-awal tuh lucu banget karena kan masih nggak beda jauh ya sama mahasiswa ya. Jadi kayak inget banget nih di BS. Waktu itu tuh lagi apa ya? Lagi ujian apa lagi apa gitu. Terus sempat dimarahin sama bapaknya. Oke. Apa tuh? Kayak nggak boleh masuk ya, lagi ujian, mahasiswa gini, pokoknya dimarahin. Terus kayak, tapi Pak saya dosennya. Serius? Oh iya. Dosen masa sih, tapi alhamdulillahnya tuh bapaknya tuh kayak nggak, apa sih gitu, bener nggak gitu. Langsung minta maaf dong, maaf ibu ya gitu. Enggak juga. Oh enggak juga. Jadi kayak dia sebenarnya masih meragukan, tapi masih kayak jangan-jangan bener gitu. Iya bener. Masuk aja gitu. Oh gitu. antara seneng dan campur-campur ya gitu tuh ya. Coba ada satu tuh waktu itu kan bilangnya gini. Waktu itu belum nikah, umur 23. Terus banyak banget orang tuh di sekitar yang ngomong kayak gini. Apa? Kalau pinter banget tuh nanti cari jodohnya susah loh. Itu banyak banget. Itu siapa yang ngomong? Itu banyak banget yang ngomong. Jadi kayak hati-hati loh, nanti cowok-cowok tuh pada nggak mau.
Ya ampun, taunya dapet cowok yang lebih pinter kan Kak. Makanya jodoh itu adalah cerminan diri. Betul. Jadi kan gak perlu khawatir ya. Gak usah khawatir, lu pinter pasti dapet yang lebih pinter lagi. Lu baik dapet yang lebih baik lagi, betul gak? Soleh Iya. dapet yang lebih soleh lagi. Iya, betul, kayak betul, gitu. betul, Jadi betul, gak perlu betul. khawatir teman-teman ya. Yang perempuan terutama buat menimba ilmu setinggi-tingginya. Betul. Karena nanti kalian dapet jodoh yang setara. Betul. Jangan mikirnya nanti juga ke dapur enggak ya kayak jauh kayak gitu ya. Nah, kalau ke dapur juga nggak apa-apa nanti. Iya. Ke dapur dengan ini perhitungan. Oh, betul. Perhitungan apa tuh Kak? Kalau masak ini berarti waktunya berapa lama? Oh iya gitu. betul. Karena butuh perhitungan juga semuanya sih memang betul. Ngeri ya. Bener. Nah, terus Kak, apa sih akhirnya yang bikin Kak Ayumi itu jatuh cinta pada bidang komunikasi? Kan sekarang jadi dosennya radio, podcast, dan public speaking juga ya Kak ya? Iya. Karena ternyata komunikasi itu ya jauh seseru itu sih. Seseru itu karena itu tuh jadi basic gitu loh teman-teman. Kadang-kadang kan kita kayak menganggap remeh lah komunikasi karena kita tuh ya semua orang juga bisa komunikasi, ternyata enggak loh. Karena gak mudah ya Kak mudah gitu ya, kan. Iya, gak mudah sebenarnya gitu. Jadi setiap orang itu ternyata ketika berkomunikasi tuh ada teorinya. Ngeri gak sih? Bener. Tapi iya loh, ternyata gitu. Ternyata ada teorinya. Dari yang mulai jelas ya, misalnya kayak bikin CV, bikin PPT, itu kan sebenarnya semua ada teorinya. Jadi harus apa sih informasi yang ditampilkan gitu kan. Yang ingin kita tonjolkan apa, yang ingin kita komunikasikan kita itu seorang seperti apa sih gitu. Karena kan kalau misalnya kalian mungkin mikir ya zaman dulu kita misalnya lagi kuliah nih, kalau bikin PPT itu banyak isinya. Tuh. Karena semua informasi pengen dimasukin. Tapi kan ketika presentasi akhirnya apa? Kepotong kan waktunya kan. Terus jadi informasi yang disampaikan juga jadi nggak maksimal, nggak efisien. Nah itu ternyata ada teorinya juga teman-teman. Jadi kayak kita tuh nggak perlu banyak-banyak, PPT tuh dikit aja. Yang penting tuh intinya. Jadi ketika dipresentasikan tuh ternyata efisien. Jadi gitu. Poin-poin ya kayak. Atau bahkan nih hubungan suami istri aja. Apa atau tuh? Ketika lagi pacaran aja. Yes. Ya, kan? pacaran, betul. Kan kadang-kadang suka marah ya? Iya kan, terus kayak, kok kamu gak peka sih sama aku? Emang saya cenayang gitu? Iya kan, ternyata. Iya. Itu kan ada yang itu loh, decoding, encoding, terus decoding, terus ke... Banyak pokoknya ya Kak. Kayak gitu, jadi intinya kayak gimana bisa dia tahu kalau kode yang disampaikan itu, atau komunikasi yang disampaikan itu cuma dimengerti oleh satu diri orang sendiri ya, betul. Gimana bisa misalnya pasangan kita jadi tahu gitu. Kalau yang kita pakai itu komunikasi cuman kita doang yang paham. Betul. Sial. Ngeri gak sih? Enggak ya? Ngeri ya, tapi memang benar. Jadi bener, komunikasi kan? Itu bukan sekedar kita ngobrol gitu kan, tapi memang ada materi-materinya, ada ilmu-ilmunya, non-verbal pun gitu kan, dengan kita senyum gitu kan, smile voice itu kan beda sama dengan kita biasa aja. Bener. Ya kayak. Ini Bu Maya termasuk yang ceria banget kalau di kampus. Jadi kayak semua orang tuh jadi senang sama Bu Maya. Iya kan? Harus ya. Nah Kak, dikenal santai tapi tetap disiplin. Gaya mengajar itu lahir dari pengalaman pribadi atau memang karakter Kak Ayumi nih sejak dulu? Iya ya, kayaknya karakter tapi akhirnya jadi kayak mengadaptasi juga sih. Karena kan kalau misalnya galak ya sebenarnya kayak nggak cocok juga. Enggak cocok kayaknya deh. Enggak galak kayaknya ya Bu Ayumi dosen enggak galak kan gitu. Tapi mungkin kalau yang aku rasain ya, kayak banyak orang juga, banyak mahasiswa juga yang kayak segan mungkin ya. Jadi bukan takut, tapi segan gitu. Jadi kayak sebenarnya dalam satu program studi ya, setiap dosen kan punya perannya masing-masing kan. Gitu. Jadi memang butuh juga sih dosen yang ditakuti gitu sama mahasiswa gitu. Ya benar. Terus kalau aku sih kayak ngelihatnya gini, soalnya kan mahasiswa tuh udah gede ya, beda sama anak SD gitu. Ya SD SMP gitu beda, yang harus kita suapin terus ya. Benar. Jadi kalau misalnya mahasiswa tuh kalau ditegur di depan orang lain, itu tuh jadi kayak makin meradang gitu gak sih? Iya. Kan namanya juga orang malu ya kalau ditegur di depan orang lain, pasti kan
dia nantinya jadi defensif kan. Ya. Jadi kayak gitu kan. Jadi kayak oh ya udah nggak usah ditegur di depan, tapi misalnya ditarik aja, nanti disampaikan kenapa sih kamu teh, gitu kan, ada masalah apa, kayak gitu sih paling. Gitu ya kali. Karena jadi kan, biar lebih terbuka juga ya mahasiswanya ya kalau begitu kan, kalau di luar di banyak orang kan dia malu juga gitu kan. Tapi kan nanti juga jadi defensif gitu, kayak jadi tambah nyolot. Iya betul gitu. betul. Takutnya sih kayak gitu. Cuman kan ya namanya mahasiswa, apalagi mahasiswa IPB kan semuanya sudah pada pintar ya. Kayaknya kalau dikasih pintar banget tahu ya aja tuh harusnya sih ngerti ya. Iya. Kamu jangan gitu jangan. dong. Gitu. Ya bu begitu ya. Harusnya sih gitu ya. Karena ngerasanya ya emang mungkin karakternya begini, akunya jadi kayak mencari sesuatu hal yang pas sesuai dengan karakter kali ya. Gaya ngajar itu. Udah keren sih karena memang kesehariannya selalu menemani Ibu Ayumi ya. Ngajarnya luar biasa pokoknya. Kita barengan terus. Nih kalau ketemu mahasiswa nih Kak yang lagi kehilangan percaya diri gitu atau merasa nggak mampu gitu, pendekatannya apa sih yang biasanya Kak Ayumi lakukan? Misalnya Bu saya nggak bisa Bu mata kuliah itu, atau Bu saya kayaknya nggak bisa ada yang ini narasumber yang ini gitu. Itu gimana tuh caranya membuat gelora-gelora ke mahasiswa itu? Ini terjadi di kelas public speaking banyak banget. Karena kan public speaking itu semester awal gitu ya, semester 1, semester 2 lah. Nah biasanya tuh mahasiswa itu masih suasana SMA kan. Betul. Terus jadi dia itu kayak apa ya istilahnya, kayak masih belum percaya diri, walaupun udah ngambil komunikasi tapi belum tentu kan public speakingnya bagus ya. Jadi kayak aduh Bu saya kayaknya nggak bisa, ada yang gemetar. Oh gitu? Ada yang gemetar, terus ada yang apa namanya terbata-bata, ada yang harus sambil masukin ke kantong tangan ya gitu. Iya. Nah cuman ngelihatnya pendekatannya tuh kayak misalnya pertama kita harus melihat sekecil apapun potensinya mereka. Terus dipuji gitu. Betul. Kayak apresiasi ya, kita mengapresiasi mahasiswa ya Kak. Misalnya yang tadinya bacanya gini di depan, terus jadi bacanya agak gini. Asik. Ya kan mungkin buat orang lain kan kayak itu biasa gitu ya. Gitu. Tapi kan sebenarnya itu adalah peningkatan dari yang tadinya gini jadi gini. Artinya dia udah mulai relax dikit-dikit. Betul. Terus nanti paling sama aku tuh dikasih kayak milestone tapi pendek-pendek gitu. Maksudnya milestone-nya tuh nggak langsung tinggi gitu. Misalnya kayak dia takut nih bicara di depan umum. Tapi jangan sampai misalnya, ayo kamu nggak perlu pakai teks ya, ngomong aja gitu. Enggak, biarin dulu dia pakai teks. Nanti lama-lama ketika dia udah misalnya terbiasa dengan ada teks di tangannya, dia mulai relax, baru nanti diganti misalnya, oke nggak pakai teks tapi misalnya bahasannya ringan. Ya oke. Yang kamu kuasai gitu ya, jadi lebih mudah. Dulu, gitu. Nanti setelah itu baru kita beralih ke materi yang lebih berat kayak gitu. Jadi milestone-nya itu harus ringan gitu loh. Karena kan biasanya orang itu jadi nggak percaya diri kalau dikasih goals yang terlalu tinggi gitu. Tapi kalau kita pecah jadi pendek-pendek goalsnya itu jadi satu meningkat gitu kan, nggak langsung 10 gitu misalnya kan, ya itu kaget ya, kita aja kaget gitu kan. Sama seperti mencari narasumber ya. Betul. Bisa, saya yakin kamu bisa. Bener. Dan akhirnya bisa kan ya, terbukti kan. Narasumbernya keren-keren di podcast. Nah ada nggak Kak momen di kelas yang bikin Kakak itu ngerasa, oh ini ya alasan kenapa aku ini ingin terus mengajar gitu. Momen yang benar-benar menguatkan passion Ibu sebagai pendidik gitu. Asik. Apa ya? Sebenarnya banyak. Apalagi kalau dapat feedback dari mahasiswa. Sebenarnya aku tuh dapat banyak teks pribadi gitu loh. Misalnya chat pribadi, misalnya dalam satu kelas gitu. Ucapan terima kasih ucapan misalnya alumni, makasih ya Bu ternyata yang Ibu ajarkan selama ini di kelas tuh. Aduh itu merinding gak sih gitu. Kalau gitu ya, kita itu bermanfaat dan benar-benar amal jariah gak sih Kak gitu. Sama ini juga sih, ada beberapa yang kayak menurut kita tuh biasa aja, tapi ternyata menurut mahasiswa tuh benar-benar wah gitu ya. Gitu loh. Iya. Itu tuh kayak misalnya
kalau bimbingan gitu. Iya. Kan misalnya aku selalu bilang semangat ya. Iya. Semangat, kalian pasti bisa. Saya yakin kalian bisa. Iya. Itu kan biasa aja ya. Iya. Menyemangati ya. Menyemangati. Ternyata buat mahasiswa tuh kayak, itu tuh berarti banget. Iya. Karena mereka tuh support gitu. Lagi di titik terendah. Benar. Terus kayak dapat semangat gitu. Yang sebenarnya mereka tahu juga itu bukan buat sendiri, tapi buat banyakan. Betul. Tapi itu jadi penguat mereka gitu. Kayak gitu tuh kayak nangis. Jadi mengikut jiwanya gitu ya. Betul. Masuk ke situ dan ayo semangat gitu kan. Atau ada satu lagi. Satu lagi apa tuh? Sebenarnya banyak ya. Iya. Highlight aja karena agak-agak mirip-mirip gitu kan. Kejadiannya banyak gitu yang kayak gitu. Sama misalnya mahasiswa itu, tahu nih dosennya Bu Ayumi. Jadi kita itu kalau bikin tugas akhir itu semaksimal mungkin. Asik. Karena dosennya tuh aku gitu kayak. Kita juga pengen dipuji nanti sama ibu kayak. Ya ampun. Gitu. Ternyata untuk mendapatkan pujian itu bikin anak semangat juga ya Kak ya. Iya gitu. loh, padahal maksudnya siapalah akulah ya gitu kan. Hanyalah satu dari sekian banyak gitu kan. Tapi mereka tuh secara spesifik gitu kayak kita pengen di ini gitu sih. Iya, jadi bikin anak semangat juga, meningkat juga kan, jadi bisa belajar, jadi lebih giat lah Kak ya gitu. Jadi kan kayak terharu gitu. Iya. Nah, kalau menurut Kakak nih skill seperti public speaking, berpakaian profesional gitu kan, sampai bikin portofolio, kenapa buat jadi kemampuan yang krusial buat mahasiswa saat ini? Iya, soalnya seperti yang kita tahu ya, kan kita mau menghadapi Indonesia emas kan. Betul. Katanya, Indonesia emas apa cemas? Semoga emas ya. Ya emas, betul. Amin, harus emas. Itu kan Indonesia emas itu kan karena adanya ledakan pendudukan kan. Maksudnya banyak gitu pada saat 2045 itu akan terjadi ledakan penduduk di mana masyarakat yang produktifnya itu banyak kan. Nah, makanya sebenarnya masyarakat yang produktifnya banyak itu bisa juga berimplikasi dengan semakin tingginya nanti kompetisi. Iya kan, pada saat mencari kerja. Betul. Gitu. Mungkin kan sekarang aja kerasa nih buat teman-teman yang nonton ya, apalagi nanti nih gitu. Nah jadi skill tadi kayak bikin portofolio yang baik supaya kalian dilirik, supaya kalian menonjol di antara ribuan pelamar, terus berpakaian yang sopan, yang menarik gitu ya, supaya terlihat sama HRD-nya dan lain-lain, itu menurut saya jadi krusial sih. Gitu. Jadi karena kan itu tadi ya. Iya betul. Perkembangan yang kompetitif itu. Semakin susahnya juga gitu ya Kak, lapangan pekerjaan sekarang kan udah susah ya. Udah berjuta-juta sarjana yang nganggur kan. Untung kita udah kerja ya. Maaf. Iya, tapi memang susah sih. Benar-benar. Gitu. Apalagi anak-anak sekarang gitu ya Kak. Melek teknologi semuanya dituntut, udah bisa ngedit segala macam. Ngeri sih. Banyak tuntutan, benar. Nah Bu, Kak Cumi nih selain ngajar di kampus, pasti punya aktivitas. Saya boleh diminum dulu. Boleh. Mau nyemil-nyemil juga ada nih. Jadi lanjut cerita Maya nih. Ini buatan Bu Maya loh, enak banget. Macanya enak. Matcha latte. Langsung nih Kak. Selain ngajar di kampus itu pasti punya aktivitas lain yang Kakak jalani di luar perkuliahan kan ya? Sekarang ini kesibukan Kakak di luar kampus apa aja sih? Jadi ibu. Itu berat loh Kak. Iya sih, benar. Iya. Sebenarnya sih mencoba berkomunitas juga. Cuman semuanya masih dijalani ya. Ternyata kalau misalnya bikin komunitas itu tidak mudah ya, apalagi misalnya membuat satu visi bersama. Tapi lagi mencoba itu sih, gitu. Jadi untuk biar meningkatkan awareness orang lain. Gitu. Tapi selebihnya sih memang jadi ibu aja. Bahagia ya Kak, ibu yang bahagia, harus bahagia dong gitu. Nah aku juga sempat dengar nih Kak, kalau Kakak itu pernah membangun sebuah lembaga les privat bernama Pascal Private. Nah sekarang itu Pascal Private masih berjalan atau enggak? Dan itu tuh apa sih Kak gitu?
sedih ya. Heeh. Jadi dulu waktu kuliah kan nganggur tuh. Iya Karena betul. tidak ikut organisasi, jadi kayak ngapain ya gitu. Oke, Kok jadi itu kuliah, beres kuliah ya? udah Iya masih udah kuliah, beres. Oh masih? masih kuliah, Serius masih kuliah? masih kuliah dong. Wah keren banget. Terus? Kan lulus kuliah langsung ngajar. Iya. Jadi pas masih kuliah tuh kan gak ikut organisasi, jadi kayak ngapain sih kupu-kupu ya kuliah pulang. Terus Tuh. cari uang. Ngasih cari uang gitu ya. Oh itu Iya. motivasinya ya Kak? Motivasinya karena Iya. bosen awalnya Iya, di rumah. iya, Kayak betul. ngapain ya, teman-teman tuh kayak sibuk organisasi, jadi kayak Mm-mm. ya udah deh ngajar. Tapi awalnya ngajar jadi tutor dulu di mana, di lembaga privat Iya. orang lain. Ya bimbel-bimbel gitu ya Kak. Terus kok uangnya dikit ya gitu. Oh gitu. Ya udah bikin aja gitu. Bikin sendiri gitu Bikin ya. sendiri. Keren banget Tapi pengen sih. yang fun waktu itu konsepnya. Jadi aku tuh punya beberapa CD interaktif. Dulu CD ya. Dulu sedih banget sih, jauh banget gap kita. Oh gitu. CD pembelajaran interaktif. Iya. Terus punya buku-buku dari luar. Terus sampai aku pergi ke tukang loak buat cari buku-buku yang fun. Wow. Keren banget. Buat inventaris di si Pascal Private itu. Wow. Lumayan pengajarnya tuh ada 10 waktu itu. Serius? Sampai 10 tuh banyak loh Kak. Banyak kan? 10 Iya. orang gitu. Terus udah gitu tuh satu orang tuh ada yang 4, ada yang 2. Oh. Pokoknya gede keren banget. Itu dari mana tuh Kak pengajar-pengajarnya? Teman-teman. Oke. Sama di kelas gitu. Yang bahkan ini yang bikin terharu sih. Ada satu adik kelas aku. Dia pada saat kuliah itu ayahnya meninggal. Innalillahi ya. Jadi beliau itu harus jadi tulang punggung keluarga. Terus dia tuh jadi tulang punggung sambil ngajar di. Ya ampun, kan sambil ya tuh berarti Kakak butuh duit tapi membantu orang juga itu banyak ya. Terus dia bilang kayak gitu, kayak kalau tahu nggak, makasih banget ya sampai gue lulus tuh gue bisa bertahan tuh gara-gara gue ngajar di tempat les. Wow. Kayak, Ih keren banget. Merinding sih itu, luar kayak, biasa. Gitu. Iya. Itu di mana Kak tempatnya? Di Pakuan. Di rumah? Enggak, jadi kita yang ngedatengin rumah. Oh anaknya. gitu, jadi dateng. Iya door to door ya. Door to door. Iya. Karena kan nggak mungkin di rumah. Gitu. Jadi door to door. Mereka lumayan waktu itu teh. Omsetnya berapa ya? Bukan omset, bersihnya. Profitnya tuh nyampe 2 juta sebulan. Wow. Bersih ya itu ya. Bersih ya. Karena banyak, maksudnya banyak ininya. Iya banyak yang ngajarnya. Cuman berhenti tuh karena udah lulus kan, sudah kerja, terus kayak bingung nyari pengajarnya. Oh, karena teman-temannya udah lulus, udah masing-masing ya Kak ya. Udah adik kelas tuh kayak udah koneksi ke adik kelas tuh udah abis gitu. Jadi kayak ya udah deh. Gitu sih. Padahal seru juga ya. Iya, tapi apa sih yang memutuskan berhenti itu selain itu yang paling berat gitu buat Kak Yumi sebagai foundernya gitu? Apa ya? Ya itu aja sih. Kan ternyata mahasiswa juga butuh ya. Iya, betul. Buat itu sih, buat pemasukan. Terus udah gitu kita juga fun learning, bukan yang kayak kalau di lembaga privat lain kan mungkin drill soal ya. Kalau kita memang nggak nerima tuh yang kelas 6 sama kelas 3. Oh. Karena kenapa 3 sama 6? Yang pokoknya waktu itu mau UN. Oke, iya. Itu nggak nerima karena takut disalahin. Iya, betul. Karena kita bukan drill soal, bukan. Kita tuh gimana caranya belajar itu jadi menyenangkan gitu. Iya, keren banget sih. Takut ya, iya. Nah, dari pengalaman membangun Pascal Private nih, pelajaran apa sih yang paling melekat dan masih Kak Yumi bawa sampai saat sekarang mengajar? Itu sih benar ya. Jadi kalau misalnya ngajar tuh harus sepenuh hati, harus menyenangkan. Betul. Dan ternyata ya itu tadi, nggak ada anak yang sebenarnya tuh nggak pinter. Cuman kita tuh harus apa ya, ngajarnya itu harus sesuai dengan kepribadian si anak karakteristiknya aja. Ya, audio kah, ya nggak sih, auditori ya gitu-gitu ya Kak ya. Dia jadi ada anak yang nggak merhatiin tapi dia denger dan itu masuk ya nggak. Ada yang harus sepi baru masuk. Iya. Kalau Adam gimana? Kalau Adam kalau Adam kayaknya dia harus sambil apa ya, denger deh, kayaknya lebih denger deh dia.
berarti mamanya nggak bisa harus fokus gitu. mamanya harus Iya, gini. dia tuh dengar tapi nggak merhatiin gitu kadang. Sambil main Gitu, iya, gitu ya. apa Iya gitu. kan? Iya, Berarti iya. kan mama bapaknya kan yang harus effort ngomong Betul, terus betul, kan. betul. Iya. Harus dengan cara yang ini kan, yang sesuai. Kalau Ara visual. Visual. Jadi dia harus gambar. Jadi aku ngeprint aja unggah poet. Gak apa-apa ya import ya, buat kemajuan orang iya. anaknya ya gitu. Gitu sih. Jadi nggak ada anak yang gak pinter. Betul. Semua anak itu istimewa. Bisa dan istimewa ya Kak. Iya, pendekatannya sesuai. Asal dituntun. Ya diiniin. Oke, kalau suatu saat nih Kak, kalau suatu saat ada kesempatan lagi nih, terbuka nggak peluang Kakak ingin membangun platform pendidikan yang serupa kayak kemarin tuh? Pasar privat. Boleh gak jujur jawabnya? boleh. Kenapa nih? Capek pusing. Iya sih, mungkin ada, cuman udah bukan itu fokusnya ya kayak gitu. Iya, saat ini tuh kayak aku tuh punya fokus lain sih sebenarnya. Pengen, karena kan sekarang udah banyak ya yang platform pendidikan gitu. Cuma mungkin ada geser sih kalau sekarang. Jadi kayak pengen pendidikan khusus mungkin yang inklusi gitu. Pengen juga seperti itu. Cuman itu artinya harus belajar lagi gitu. Iya. Udah nyaman Mungkin dengan bisa rutinitas ya gitu kan. Udah sibuk juga gak sih Kak gitu kan. Ya gak sih, di tengah nih kesibukan mengajar, riset dan aktivitas profesional lainnya nih. Bagaimana nih cara Kak Ayumi menjaga ritme agar tetap dekat dengan keluarga? Aduh. Tantangan tuh. Kebetulan alhamdulillahnya suami aku tuh tipenya yang di rumah aja. Oke. Jadi yang nggak mau kemana-mana. Iya. Jadi kalau Sabtu Minggu tuh wajib tuh harus ada di rumah. Oh gitu, kumpul keluarga di rumah. Iya benar. Gitu, kemana kek gitu ya. Cuman pokoknya harus satu keluarga tuh harus di rumah. Gitu. Jadi dia juga alhamdulillah bukan tipe yang kelayapan. Sama kan kayak suami ibu ya. Iya betul. Suami ibu kan juga family man kan. Iya. Jadi enak ya kitanya ya. Paling bener. ya kelayapan. Iya. Aku yang kelayapan ya. Iya kan yang kelayapan. Bener. Oh iya, jadi itu sih paling. Apa pertanyaannya itu kan lupa. Menjaga ritme agar tetap dekat dengan keluarga kan itu kan, stay di rumah saat weekend ya kayak. Enggak juga, jadi. Enggak juga. Mau tau gak sih? Apa? Ara tuh sebenarnya belajar dan segala sesuatu tuh sama aku tuh kayak aku yang bikin materi. Oh iya. Terus nanti kayak wah luar biasa dong kalau gitu Kak. Ini harus main ini. Yang diituin ya, disatuin gitu. Kadang-kadang playdate juga udah aku rencanain. Akhir minggu harus playdate sama si ini sama si itu. Wow. Jadi kayak makanya pusing. Iya, makanya padat gitu ya. Di tengah kesibukan nih Kak Ayumi sebagai akademisi gitu kan. Bagaimana sih Kak Ayumi melihat perkembangan anak di rumah? Apakah ada minat atau karakter tertentu yang mulai terlihat nih dari Ara nih gitu Bu? Iya dan pasti mencoba stimulasi kan secara khusus yang tadi itu gitu ya. Stimulasinya banyak kan. Ibunya jadi overstimulasi masalah ya. Iya. Jadi kayak apa ya, kalau ngelihat bakatnya sebenarnya dia di hitungan bagus, di logika bagus, tapi menggambar juga bagus. Dia suka robotika juga. Diikutin les-les gitu nggak Kak? Diikutin. Oh wow. Ada les robotika. Apa ya? Les gambar. Les bahasa Inggris. Wow, banyak ya. Happy aja. Iya. Bukan les matematika. Tapi anaknya happy Kak ikut-ikut begitu. Tapi makanya nggak les matematika walaupun dia matematikanya jago. Karena kan kayaknya masih belum nggak sih usianya gitu. Iya betul. Mungkin kalau ibu-ibu di luar sana kan setelah menonton Clash of Champions itu kan jadi tergerak hatinya gitu ya. Bener. Gak apa-apa sih, itu juga bagus. Cuman kalau aku sih kayak menunggu usia anak aja kali ya. Gitu. Karena kan menurut dia enjoy, tapi kalau kita paksain takutnya nggak jadi. Iya, kalau kebanyakan juga pusing Kak ya. Jangankan anak deh, kita aja yang udah gede kadang kan pusing kan, capek, pengen rebahan juga ya Kak gitu. Kan, betul. Dracin apa. Iya sama ya ternyata ya. Makanya kalau kita nggak mau dipaksa jangan maksa. Iya betul.
Aduh, apa nih Kak, ada tantangan gak yang paling terasa nih sama Kak Yumi dalam menyeimbangkan peran sebagai akademisi dan sebagai ibu? Kalau lagi hektik sih sebenarnya itu kayak tantangan banget gitu, kayak misalnya di kampus lagi kayak kemarin ya Podfest gitu, tapi terus udah gitu anak mau apa gitu, itu pusing sih. Kerasa tuh justru di weekend. Kalau aku sih kayaknya weekend tuh jadi kayak nggak istirahat. Iya, jadi nggak ada istirahatnya ya. Harusnya weekend itu kita istirahat Iya gitu sih? kan. Iya, iya, Mamanya iya. juga gitu kan? Betul, 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 betul. Iya kan? Tapi anak pengen ini, suami pengen itu gitu kan. Ada Jadi kapan kita cutinya? Kapan bapak-bapak gitu ya? iya Kak, Iya, iya, kadang-kadang iya, aku iya. rasanya gini soalnya. Kan aku tuh aku bahkan food prep loh. Oh iya. Seminggu tuh food Wow. prep. Jadi Wow. setiap Sabtu atau Minggu aku tuh masak dulu kayak Iya, gitu iya, buat iya. seminggu. Dan itu lama loh, memang menghabiskan waktu lama, tapi nanti tinggal sat-set kan. Iya, iya, iya. Ada kali 3 jam lebih kan? Iya, belum belanjanya, belum milihnya, belum ngetepatinnya kan, belum ngolahnya. Nah makanya Rumah adalah teman andalanku. Work life balance apa itu? Iya ya, kita nggak dapet ya work life balance ya. Gak dapet sih sebenarnya. Kayak kemarin kan pas podcast festival tuh kan Nabila Isma ya bagus Iya, sih iya, iya. ngomongnya. Jadi nggak ada namanya work life balance, tapi adanya work life rhythm. Jadi nggak mungkin balance. Oh gitu. Gitu. Tapi ya mungkin bisa lah di balance Iya. balancein ya gitu. Cuman ya gitu sih. Iya, iya, iya. Kalau aku sih sebenarnya tipenya work hard, play hard. Jadi kalau misalnya udah kerjanya keras nih, mainnya juga harus kenceng gitu. Jadi seimbang ya, Seimbang, misalnya main nonton dan konser kerjanya ya. gitu Oke, ya. nonton konser nih ya. Kemarin nonton konser apa? Hayo. Super Junior Ay, ya. mantap, seru Nonton banget. konser, terus Sama beli siapa CD, tuh? ya. Ih, sama siapa itu nonton konser Kak? Sama teman-teman. Widih, sama teman-teman, quality time banget itu anak sama suami. Iya Kemana dong. itu? Di rumah dong. Oh, di Iya. rumah. Sengaja nginep, padahal Iya, konsernya iya, kan iya. jam 6 selesai. Mhm. Jam 6 sore selesai. Sebenarnya BSD Bogor kan dekat. Ya, ya bisa pulang ya. Cuman, lebih baik kita nginep ya. Iya. Nah, jadi melupakan Iya, betul. sejenak Orang rumah orang gitu ya. rumah, kampus. Iya, 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 benar. Gak apa-apa kan ya? Gak apa-apa, Udah setiap sejenak. hari. Biar waras kan ya Kak ya. Sekali. Iya. Jadi sebenarnya betul. kalau untuk menyeimbangkan ya harus diseimbangkan ya, karena kan itu mah udah tuntutan ya kita Iya, sebagai betul. ibu ya. Jadi kayak ya mau nggak mau paling memang kita harus punya teman yang setia aja. Iya. Contohnya Promah, Lansoprazol, apalagi Silanta. Iya, bener, boleh. Ah, bebas di sini mah bebas Kak. Iya, karena asam Iya, lambung iya. itu pasti ada. Iya, karena kan kadang lupa makan, ya nggak sih? Udah siap-siap nih, udah sibuk di rumah, langsung berangkat ke kampus, udah ngajar ya, gimana mau makan? Apa? Kalau Bu Maya apa? Iya gak gitu? Obat Hah? teman Bu Maya. Obat aku, kayu putih aku Kak. Kayu putih. Kayu putih, aku sekarang itu wajib, mungkin hampir setiap hari ya, tiap malam itu pulang kerja kan angin ya Kak, Iya, gitu kan, iya. perjalanan dari Iya. kantor ke rumah ke kantor itu kan lumayan jauh juga kan, itu selalu dibalurin kayu putih Kak. Oh, kayu putih teman. Kayu putih teman setia harus ada. Benar. Kalau aku hot and cream. Tuh hot Nah, and cream. iya tahu. Dan itu panas ya Kak. Kayaknya Iya. Saya tahu nih hot and cream. Soalnya kan Tahu. Iya panas itu. jadi kayak kita Tapi enak ya ke badan ya gitu. Itu kayu putih, kalau nggak ada kayu putih itu kayak kurang gitu. padahal kita ketemu umur berapa ya Bu Maya? 20-an kan? 20-an. 23, 22 kan? Iya. Berarti ya Allah, Iya. sampai masanya kita pakai kayu putih hot and cream. Betul. Iya, aduh. Sekarang mah harus ada, kalau nggak ada tuh kayak ada yang kurang gitu ya. Benar. Kayaknya belahan jiwa tuh nggak ada gitu ya Kak. Iya emang gitu. Aduh. Kaum jompo emang udah. Tapi nggak kelihatan dong. Iya dong. Ya kan, kelihatannya Kita masih harus gadis. kelihatan muda ya nggak Iya, sih? masih gadis ya. Iya, kita harus kelihatan muda. Betul. Walaupun fresh care, Betul. apalagi Kayu putih. dan hot and cream. Aduh ya Allah, Kak lanjut nih Kak. Sorry. Gak apa-apa teman. Sebagai pendidik nih yang sudah cukup lama berkecimpung, menurut Kakak arah ideal pendidikan Indonesia itu harus bergerak kemana Kak? Aduh.
butuh hot and cream ini kayaknya. Sebenarnya ini tuh akan beda-beda ya, sesuai dengan kacamata masing-masing ya teman-teman. Menurut kacamata Kak Ayumi nih ya. Disclaimer gitu ya. Karena kan mungkin banyak orang yang nggak begitu suka juga sama kurikulum merdeka ya. Betul, betul. Karena sebenarnya dari segi SDM yang memfasilitasinya itu belum memadai atau belum merata gitu ya secara kualitas. Tapi kan kalau misalnya buat saya tuh sebenarnya kayak kurikulum merdeka tuh bagus juga. Jadi kan kayak bukan anak tuh nggak lagi atau mahasiswa tuh nggak lagi dari dosen tapi bisa dari mana aja gitu. Jadi nanti pas di kelas itu kita jadi ruang diskusi dan project based learning juga jadi hal yang bagus gitu ya. Karena kita tuh mahasiswa itu akan terbiasa dengan kliennya gitu, klien asli gitu. Dibandingkan dengan simulasi di kelas gitu. Jadi kalau misalnya dari saya sih kayaknya kalau misalnya untuk pendidikan terutama di PTN ya, perguruan tinggi, itu tuh udah bagus kayak yang kita terapin di D4 ini gitu. Jadi kayak project based learning di mana banyak banget istilahnya kolaborasi. Nah karena sekarang penting loh, sekarang tuh zamannya kolaborasi kan. Betul. Jadi anak-anak itu nggak bisa lagi kerja sendiri-sendiri, individualis tuh udah nggak bisa. Semuanya jadi ruang kolaborasi. Jadi semakin banyak mata kuliah yang bisa berkolaborasi dengan klien di dunia nyata, gak cuman UMKM aja, karena kan mungkin banyak UMKM dan pelaku usaha ya, tapi ke perusahaan yang lebih besar itu akan lebih baik sih kayak gitu. Karena kan sekarang harapannya selain berkolaborasi mereka juga bisa jadi lebih kritis dan logis gitu. Kalau menghadapi segala sesuatu. Jadi lebih terjun kan ya. Viral, ya betul. Yang kontroversi malah viral, yang kelakuannya nggak banget malah viral ya gitu. Diharapkan kalau misalnya semua secara merata cara berpikir kritis dan logis itu diajarkan, yang kayak gitu-gitu tuh nggak akan viral tuh harusnya. Ya gitu kan? Iya betul. Jadi yang viral tuh ya kayak yang punya value ya, yang punya value. Ya sekarang apa-apa viral, yang kayak gitu malah viral gitu ya. Jadi anak-anak kita kasihan juga ya kayak gitu yang viralnya banyak yang seperti itu ya, tidak berkualitas gitu ya. Terus yang diundang ke acara TV kan yang gitu-gitu. Betul, dikasih panggung lagi ya. Iya, kenapa ya dikasih panggung ya? Ya kan yang penting penontonnya rame. Nah berarti kan penontonnya juga seneng yang kayak gitu kan. Iya betul. Nah gitu sih. Berarti harus dikasih vitamin-vitamin yang berkualitas ya kayak. Iya. Kayak ini aja loh, kayak dulu itu zaman kita kecil nontonnya apa sih anak-anak Kak? Dunia air, dunia laut gitu kan, si bolang. Yang Helmi Yahya itu enggak? Wants to be Millionaire. Itu. Sama yang kuis itu jadul banget, maaf ya. Bisa apa tuh? Yang kuis interaktif gitu loh, zaman dulu pokoknya ada lah. Iyalah pokoknya itulah ya gitu. Iya kan? Tapi kan seru kan? Iya. Sekarang apa coba yang anak-anak joget-joget gitu ya. Ya sebenarnya nggak apa-apa sih melatih kayak kepercayaan diri ya kayak. tapi ada batasnya nggak sih kalau kayak gitu Kak? Iyalah. Makanya kemarin kenapa pas di podcast festival itu kita tuh dari tim dosennya kan mengajarkan ke anak tuh bahwa kalau misalnya mau di rekrut gitu ya atau ditampilkan, carilah narasumber yang punya value gitu. Jadi nggak cuma influencer atau selebgram yang cuma modal tampang atau joget-joget gitu. Tapi apa value-nya gitu. Jadi mengajarkan anak-anak juga supaya kritis gitu sih. Betul. Keren sih, tapi banyak anak muda sekarang itu ingin cepat sukses ya Kak. Nah itu kenapa sih? Nah menurut Kakak nih, apa sih prinsip-prinsip atau nilai penting yang sebaiknya mereka pegang supaya bisa menumpuk kesuksesan dengan cara yang baik? Susah sih, karena sebenarnya kalau di zaman sekarang kan ada media sosial gak sih? Ya, betul. Media sosial tuh kan menampilkan orang-orang tuh kayak yang wah gitu kan. Terus orang tuh kayak FOMO kan. Iya. Pengen sukses juga cepat. Ya betul. Nah jadi mereka tuh ngambil shortcut-nya kan. Shortcut-nya itu ya korupsi lah, scam, fraud, ani-ani, misalnya kayak gitu. Itu kan shortcut semua kan, biar pengen jadi cepet
kaya. Ada yang katanya ternyata influencer atau selebgram bermerek dan lain-lain, taunya ngutang kan gila-gilaan. Iya. Makanya itu yang harus sebenarnya ditanamin adalah mereka tuh harus punya value gitu dalam dirinya. Sebenarnya mereka ingin sukses, oke, sukses. Tapi suksesnya juga harus bermanfaat gitu. Iya. Nggak cuma viral doang, karena itu nanti bakal hilang. Betul. Iya. Sebenarnya kan kenapa sih disebutnya uang panas? Karena dia itu kan cepet dapetnya, cepet habisnya kan. Iya betul. Karena cepet didapetnya, orang tuh jadi kalau spending tuh nggak kerasa kan, nggak kerasa jerih payah dia untuk mendapatkan uang tersebut kan nggak kerasa tuh. Iya Jadi betul. pas spending kan cepet tuh. Iya. Nah kayak gitu. Jadi uang panas tuh bakalnya cuma lewat-lewat aja sih sebenarnya. Jadi kayak tidak bermanfaat juga dicari? ya gitu, betul. Sebenarnya aku juga dalam ngajar tuh selalu ngasih kayak gini tuh nggak sih? Jadi kayak diselipin insight kehidupan yang kayak kalian tuh ngapain sih? Cari apa sih dalam hidup? Gitu kan kita hidup kan cuma bentar kan. Iya. 60 tahun rata-rata. Masih muda loh, luar biasa ya. Iya kan. Jadi Iya. buat apa gitu? Karena fun fact itu juga banyak teman-teman aku yang pakai jalan pintas gitu ya. Tapi kan hidupnya mereka juga tidak bahagia gitu. Betul. Yang bahagia tuh kelihatannya di mana? Di Instagram doang kan. Iya, kita nggak tahu ya Kak itu belakangnya gimana ya. Kenyataannya real life-nya itu seperti apa gitu. Iya, tahu sih kalau maksudnya beberapa. Iya, beberapa kan iya gitu kan, orang terdekat juga. Jadi kayak oh iya ya, ternyata apa yang dia tampilkan itu sebenarnya nggak sebanding kebahagiaan dia tuh cuma sepersekian dari kehidupan dia yang aslinya gitu. Iya betul. Jadi kita itu kalau melihat rumput tetangga itu lebih hijau, ya nggak sih? Padahal rumput kita itu subur gitu. Iya, padahal kita kalau bersyukur tuh sebenarnya ya Allah tuh udah ngasih banyak banget gak sih? Iya benar. Kayak gitu. Jadi kayak ya udah intinya sih jangan FOMO, jangan cepat panas dengan pencapaian orang lain. Tetap aja on your right track gitu. Betul. Jadi nggak usah mau shortcut gitu. Belum tentu yang kamu lihat dia di Instagram itu memang aslinya kayak gitu. Iya betul. Jadi bersyukur dengan apa yang kita punya ya Kak ya. Dan bersenang-senanglah dengan pencapaian orang gitu. Jangannya kesel, iri atau apa kalau gitu ya. Kalau misalnya memang ngerasa terganggu gitu ya. Kan ada fitur mute dan hide ya betul. Gak usah di unfollow, gak usah, di mute aja atau di hide aja. Jadi kan dia gak muncul. Iya. Jadi kitanya gak iri gitu kan. Pinter lagian dikit ngapain ya. iri sih gitu Kak. Tapi mungkin kan kalau misalnya maksudnya iya sih. Kadang-kadang kan ngapain iri sih aneh banget gitu kan. Kalau bisa kita senang, cuman kan memang manusiawi ya. Iya betul. Kalau kita misalnya lihat satu orang doang sukses ya mungkin gak akan iri ya. Tapi kalau misalnya ngeliat beberapa banyak orang atau misalnya postingan orang tersebut berulang kali, mungkin kita juga ada rasa kapan ya kita kayak pengen gini. gitu ya. Tapi jadi motivasi dong itu. Ya kalau misalnya dia bisa bagus memotivasinya channelingnya. Tapi kalau akhirnya jadi channelingnya jelek, pengen cepet, ya udah di hide aja. Di hide aja betul Kak. Solusi yang bagus, yang realistis ya teman-teman. Iya. Karena kan kalian pasti nggak boleh iri sama pencapaian orang lain. Iya. Itu kan klise kan. Iya klise, iya sih, Yang realistis adalah di hide. Betul, tetap berteman tapi. Iya. Betul kan Kak. Gak ada notif ya? Nggak ada, aman. Cuman kudet aja kita ya. Aduh ya Allah. Oke Kak nih, sebelum kita akhiri sesi ini, boleh nggak sih Kakak memberikan satu closing statement nih? Aduh sebuah pesan atau pemikiran yang menurut Kakak itu paling penting untuk siapapun yang sedang belajar bertumbuh, baik sebagai mahasiswa, profesional maupun sebagai manusia. Sebenarnya attitude itu nomor 1 ya teman-teman ya. Yes, attitude is number 1. Terus pada saat kuliah, pada saat kerja, yang pasti dilihat itu adalah attitude sebenarnya, baru kemampuan kita kan. Iya betul. Jadi kalau misalnya kemampuan kita bagus tapi attitude-nya jelek juga, orang-orang juga akan malas ngerekrut kita kan. Iya betul. Makanya saya selalu bilang sama mahasiswa,
Ya kalau misalnya kamu sudah punya kemampuan ya berarti attitude kamu juga harus diperhatikan gitu. Karena itu bakal jadi nilai tambah. Dan ya itu juga sih sebenarnya kalau ngelihat dari perkembangan saat ini ya banyak banget orang yang kayaknya aneh-aneh gitu ya. Cuman kalau balik lagi sih kalau menurut saya kita kan sebenarnya hidup di dunia ini kan nggak cuma sendiri kan. Kita kan bersosialisasi kan. Jadi sebaik-baiknya kita hidup di dunia ini adalah kita yang bermanfaat buat orang lain. Betul, keren banget. Iya. Jadi kalau bisa kita tuh bermanfaat lah gitu. Kalaupun misalnya saat ini belum bisa memberikan dampak yang banyak buat banyak orang, at least jangan nyusahin. Jangan merusak gitu. Iya nggak sih? Jadi kayak misalnya kita juga harus memberikan eksternalitas negatif atau misalnya dampak negatif tuh sesedikit mungkin gitu. Tapi sebanyak mungkin untuk bermanfaat ke orang lain. Untuk orang terdekat kita dulu ya Kak ya. Orang terdekat aja dulu deh. Kalau enggak gitu baru ke banyak orang gitu. Gitu sih. Sedih ya soalnya ngedenger berita saat ini tuh kayak pusing gitu. Iya bener. Miris sih Kak gitu ya. Generasi-generasi yang harusnya wah gitu ya. Apalagi dengan bencana kan saat ini ternyata maksudnya itu kan kombinasi ya antara bencana alam memang tapi ditambah dengan ya ketamakan manusia kan. Betul gitu. Kak. Ya buat apa sih ya? Iya buat apa ya gitu. Ya gitu sih. Mantap. Wow, tidak terasa ya Kak sudah di akhir. Gak mau. Boleh diminum dulu Kak. Iya kita minum dulu nih. Terima kasih ya udah mau menyempatkan berbagi cerita yang luar biasa banget di podcastnya Cerita Maya. Keren banget ya ceritanya. Bermanfaat banget pasti buat kita semua. Makasih ya Kak. Ayo sekian teman-teman.